Pertemuan kali ini kita akan memasuki materi di bab baru yaitu materi di bab 2 tentang sistem koordinat. Materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu kalian SD, tetapi kita tinggal pendalamannya saja. Tapi sebelumnya kita akan mempelajari tentang 4 hal untuk hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenal koordinat kartesius itu seperti apa. Yang kedua adalah kita akan mencari jarak titik koordinat ke sumbu yang ada di koordinat kartesius. Yang ketiga adalah kita akan membaca titik koordinat. Dan yang terakhir adalah kita akan menggambar titik koordinat tersebut. Perhatikan baik-baik materi ini ya. Materi yang pertama. Di sini yang pertama adalah mengenal koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdiri dari garis datar seperti ini. Garis datar ini dinamakan sebagai sumbu X. Biasanya kita tulis dengan huruf X ada di ujungnya saja. Setelah itu ada garis tegak yang berdiri tegak. Nah, garis tegak ini yang dinamakan sebagai sumbu Y. Kita tulis huruf Y saja yang paling atas. Nah, selanjutnya kedua garis ini kan bertemu di tengah. Tengah-tengah garis itu berarti kita tulis dengan angka 0. Berarti 0 selalu berada di tengah-tengah garis. Nah, dari 0 ke kanan itu bernilai positif. Dan dimulai dengan angka yaitu 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Bebas, kalian boleh membuatnya sampai dengan angka berapa saja. Tapi perhatikan baik-baik ya, untuk membuat ini jangan asal, skalanya harus sama. Berarti misalkan kalian menggunakan sentimeter, berarti dari angka 0 ke angka 1 jaraknya 1 cm. Dari angka 1 ke angka 2 jaraknya juga 1 cm, biar nanti gambar kalian menjadi gambar yang bagus. Selanjutnya dari 0 ke kiri itu berarti angkanya negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bebas, kalian boleh menggunakan sampai angka berapa. Setelah itu, dari angka 0 ke atas itu bilangannya positif. Berarti 0, 1, lalu 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan dari 0 ke bawah itu adalah angka negatif. Berarti negatif 1 ada di bawah, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, setelah ini, di koordinat kartesius, gambar inilah yang dinamakan sebagai koordinat kartesius. Di koordinat kartesius ini ada 4 daerah, yaitu daerah yang pertama yang saya beri dengan warna merah ini. Ini adalah daerah yang pertama. Setelah itu daerah yang kedua yang saya beri dengan warna hijau ini. Lalu daerah yang ketiga yang saya beri dengan warna biru ini. Dan yang terakhir adalah daerah keempat, yaitu yang saya beri dengan warna ungu ini. Keempat daerah ini memiliki nama yang berbeda-beda. Mulai yang pertama, daerah yang berwarna merah ini kita ganti dengan tulisan yaitu kuadran 1. Jadi, daerah yang ini bernama kuadran 1. Sedangkan daerah yang berwarna hijau, tadi kita tulis dengan tulisan kuadran 2. Untuk daerah yang berwarna biru, berarti kita ganti dengan kuadran 3. Dan yang terakhir, untuk daerah yang berwarna ungu, kita ganti dengan kuadran 4. Materi yang kedua adalah tentang jarak titik koordinat terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya memiliki gambar titik koordinat kartesius dengan beberapa titik yaitu P, Q, R, S, T, dan O. Kita akan mencari satu persatu jarak dari setiap titik. Yang pertama kita fokus ke titik P terlebih dahulu. Dari titik P ini kita cari jaraknya ke sumbu X dengan cara apa? Dengan cara membuat lengkungan dari titik ke bawah ke arah sumbu X, yaitu lengkungan yang pertama tadi bernilai 1.
lengkungan yang kedua bernilai 2, lengkungan yang ketiga bernilai 3, dan lengkungan yang keempat bernilai 4. Berarti jarak titik P ke sumbu X adalah 4 satuan. Dan P berada di atas sumbu X, berarti ditulis dengan kalimat berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Selanjutnya, titik P untuk jarak ke sumbu Y adalah kita buat garis lengkung mengarah ke sumbu Y. Dari titik P ke sumbu Y, lengkungan yang pertama bernilai 1, lengkungan yang kedua bernilai 2. Berarti jarak P ke sumbu Y itu adalah 2 satuan. Dan P berada di kanan sumbu Y. Jadi kita tulis dengan tulisan berjarak 2 satuan di kanan sumbu Y. Selanjutnya kita coba cari yang titik I. Langkahnya sama. Kita cari terhadap sumbu X terlebih dahulu. Buatlah lengkungan. Kita hitung pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak Q ke sumbu X adalah 5 satuan. Dan Q berada di atas sumbu X. Berarti kita tulis dengan tulisan berjarak 5 satuan di atas sumbu X. Yang kedua, dari huruf Q kita cari jaraknya ke sumbu Y. Buat lengkungan lagi. 1 lengkungan, 2 lengkungan, 3 lengkungan, 4 lengkungan, dan 5 lengkungan. Berarti titik Q ke sumbu Y itu jaraknya adalah 5 satuan. Dan Q berada di kiri sumbu Y. Berarti kita tulis berjarak 5 satuan di kiri sumbu Y. Selanjutnya kita coba cari yang titik R. Fokuskan ke titik R ya. Kita cari jarak titik R ke sumbu X. Berarti kita arahkan titiknya ke sumbu X terlebih dahulu. Buatlah lengkungan ke atas. 1 lengkungan, 2 lengkungan, 3 lengkungan. Berarti jarak titik R ke sumbu X adalah 3 satuan. Dan R itu berada di bawah sumbu X. Berarti kita tulis berjarak 3 satuan di bawah sumbu X. Selanjutnya, titik R kita cari jaraknya ke sumbu Y. Berarti kita buat lengkungan ke arah kanan. 1 lengkungan, 2 lengkungan, 3 lengkungan, 4 lengkungan, 5 lengkungan. Berarti jarak titik R ke sumbu Y itu adalah 5 satuan. Dan R berada di kiri sumbu Y. Jadi kita tulis berjarak 5 satuan di kiri sumbu Y. Lalu yang keempat adalah titik S. Fokuskan kalian ke titik S. Langkahnya sama. Dari titik S kita ke arah sumbu X terlebih dahulu. Berarti kita buat lengkungan ke atas. Kita hitung 1 lengkungan, 2 lengkungan. Berarti jarak titik S ke sumbu X itu adalah 2 satuan. Dan titik S itu berada di bawah sumbu X. Berarti kita tulis berjarak 2 satuan di bawah sumbu X. Selanjutnya dari titik titik S, kita arahkan ke sumbu Y, yaitu kita buat lengkungan ke arah kiri. Berarti 1 lengkungan, 2 lengkungan, 3 lengkungan. Nah, berarti jarak titik S ke sumbu Y itu adalah 3 satuan. Dan S berada di sebelah kanan. Berarti kita tuliskan berjarak 3 satuan di kanan sumbu Y. Selanjutnya kita coba cari titik T sama titik U. Yang pertama titik T, hati-hati. Di sini titik T itu menempel di sumbu X. Karena titik T menempel di sumbu X berarti jarak titik T ke sumbu X itu adalah 0. Kita tulis seperti ini, berjarak 0 satuan dengan sumbu X. Alasannya adalah karena titik T menempel di sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y-nya, untuk jarak ke sumbu Y-nya masih sama. Kita buat lengkungan ke arah kiri. Jadi 1 lengkungan, 2 lengkungan, 3 lengkungan, 4 lengkungan. Jadi titik
T ke sumbu Y itu berjarak 4 satuan dan posisinya berada di sebelah kanannya sumbu Y. Kita tulis berjarak 4 satuan di kanan sumbu Y. Selanjutnya adalah titik yang terakhir yaitu titik O. Kalau kalian perhatikan baik-baik, titik U itu menempel di sumbu Y. Berarti nantinya jarak kita cari dulu sebelumnya, kita cari jarak titik O ke sumbu X terlebih dahulu ya. Berarti kita buat lengkungan ke arah atas. 1 lengkungan, 2 lengkungan, 3 lengkungan, 4 lengkungan, dan 5 lengkungan. Berarti jarak titik U ke sumbu X itu adalah 5 satuan. Dan U berada di bawah, berarti kita tulis berjarak 5 satuan di bawah sumbu X. Selanjutnya, untuk sumbu Y-nya, berarti kita tinggal menuliskan seperti ini. Berjarak 0 satuan dengan sumbu X. Alasannya apa? Karena titik O itu menempel di sumbu Y. Jadi, kalau ada titik yang menempel, itu pasti jaraknya adalah 0 satuan. Tinggal yang menempel itu di sumbu mana? Kalau di sumbu X berarti jarak ke sumbu X-nya 0 satuan. Kalau yang menempel di sumbu Y, berarti jarak ke sumbu Y-nya yang 0 satuan. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu membaca koordinat titik. Di sini kita harus dapat menuliskan koordinat titik itu menggunakan huruf kapital. Hati-hati ya, hurufnya adalah huruf kapital. Dan sampingnya ditulis X, Y. Maksudnya apa? X ini itu adalah angka yang ada di sumbu X-nya nanti. Dan Y itu adalah angka yang bakal ditunjuk di sumbu Y. Kita langsung ke contoh soalnya saja biar lebih gampang. Di sini saya memiliki berbagai macam jenis titik mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, J, dan K. Dari masing-masing titik ini silahkan kita cari koordinatnya atau kita namai koordinatnya. Mulai dari yang pertama, titik A. Silahkan fokuskan kalian ke titik A. Caranya adalah dari titik A kita cari angka yang mendekati di sumbu X, yaitu kita tarik garis ke bawah. Nah, dari titik A ke bawah itu menuju angka 2 yang ada di X. Jadi, angka di sumbu X-nya itu adalah angka 2. Sedangkan ke sumbu Y-nya berarti kita tinggal buat garis mendatar dari titik A menuju ke angka 6. Berarti angka di sumbu Y-nya adalah 6. Jadi, kita peroleh titik A itu adalah 2,6. Kita tulis dengan A-nya besar dan 2,6 ditaruh di dalam kurung. Dan hati-hati titik A itu berada di kuadran 1, di materi kuadran yang tadi ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya untuk titik B itu sama. Coba kalian nanti bisa tebak sendiri titik B itu berada di koordinat berapa. Kita langsung ke titik yang ada di C saja. Untuk titik C, silakan fokuskan kalian ke titik C. Di titik ini langkahnya sama. Dari titik C kita buat garis ke bawah sampai ke angka berapa di sumbu X-nya. Ternyata sampai ke angka negatif 4. Berarti angka di sumbu X itu adalah negatif 4. Selanjutnya dari titik C kita buat garis mendatar atau garis datar sampai mendekati angka berapa di sumbu Y-nya. Ternyata mendekati angka 3. Jadi angka di sumbu Y-nya itu adalah 3. Maka kita dapat menuliskan koordinat titiknya adalah C negatif 4,3. Ditulis seperti ini. C-nya huruf kapital, negatif 4 dan 3-nya ditaruh di dalam kurung. Dan hati-hati, posisi C itu ada di kuadran 2, di materi kuadran yang tadi ya, jangan sampai lupa. Untuk titik D-nya, silahkan kalian cari sendiri, kira-kira D itu ada berada di titik koordinat berapa. Kalian bisa mencarinya sendiri. Selanjutnya, kita coba cari yang titik E. Silahkan fokuskan kalian ke titik E.
Untuk titik E di sini kita buat garis ke atas ya. Ternyata memotong di angka negatif 3 yang di sumbu X. Berarti titik E itu angka di sumbu X-nya adalah negatif 3. Sedangkan angka yang ada di sumbu Y-nya berarti kita buat garis mendatar. Sampai ke angka berapa? Ternyata negatif 3 juga. Berarti angka di sumbu Y-nya adalah negatif 3. Jadi, koordinat titik E-nya itu adalah negatif 3, negatif 3. Ditulis seperti ini. E-nya besar, negatif 3, negatif 3 diletakkan di dalam kurung. Dan ingat, titik E itu berada di kuadran 3. Selanjutnya, untuk titik F-nya itu sama. Silahkan kalian coba tebak sendiri, kira-kira koordinatnya berada berapa, titiknya berapa, koma berapa. Selanjutnya saya mencoba ke titik yang G, berarti kita fokus ke titik G. Langkahnya sama, dari titik G kita buat garis ke atas sampai memotong ke angka berapa. Ternyata sampai ke angka 5 yang ada di X. Berarti kita tulis angkanya di sumbu X adalah 5. Sedangkan ke sumbu Y-nya ternyata kita cari negatif 4. Berarti angka di sumbu Y-nya adalah negatif 4. Jadi koordinat titik G-nya itu adalah 5, negatif 4. Kita tulis G-nya huruf besar, 5, negatif 4 ditaruh di dalam kurung. Dan ingat, G itu berada di kuadran 4. Untuk titik H-nya silakan kalian cari sendiri. H-nya itu berada di koordinat berapa. Selanjutnya kita fokus ke titik D. Hati-hati, di sini titik J itu menempel di sumbu X, dia menempel di angka 7 yang ada di sumbu X. Berarti angka di sumbu X-nya adalah 7. Sedangkan di sumbu Y-nya, dia tidak menempel sama sekali. Karena tidak ada, berarti kita tulis angka di sumbu Y-nya adalah 0. Karena apa? Karena dia menempel di sumbu X. Berarti titik J, kalau kita tulis dalam bentuk koordinat, tulisannya adalah J 7,0. Nah, untuk posisinya, dia tidak ada di kuadran 1, 2, 3, maupun 4. Tapi posisinya adalah di sumbu X, karena dia menempel di sumbu X. Hal yang sama juga berlaku untuk titik K. Perhatikan baik-baik. Titik K ini ternyata dia tidak ada huruf X-nya. Angka untuk X-nya tidak ada. Berarti angka di sumbu X-nya adalah 0. Sedangkan angka di sumbu Y-nya itu menempel di angka 2. Berarti angka di sumbu Y-nya adalah 2. Nah, jangan lupa untuk angka di sumbu X-nya kenapa kok 0? Karena dia menempel di sumbu Y. Kalau menempel di sumbu Y berarti X-nya adalah 0. Dari sini kita peroleh bahwa titik K itu koordinatnya adalah 0,2. Dan hati-hati, posisinya bukan di kuadran 1, 2, 3, maupun 4. Tetapi posisinya menempel di sumbu Y. Berarti kita tulis di sumbu Y. Materi yang keempat adalah menggambar titik koordinat. Di sini ada beberapa langkah, tapi kita langsung ke contoh soalnya saja biar lebih gampang. Contoh soal yang pertama, kita akan menggambar titik koordinat K 4,3. Bagaimana cara menggambarnya? Silakan perhatikan baik-baik langkah demi langkahnya ya. Langkah menggambar yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu koordinat kartesiusnya seperti ini. Untuk angkanya, kalian bebas, boleh sampai ke angka berapa. Kalau di sini saya menggunakan sampai ke angka 5, baik itu yang ke kanan, ke kiri, ke atas, maupun yang ke bawah. Selanjutnya, di sini kan kita diminta untuk K-nya adalah 4,3. Tadi
4,3 itu bernilai, artinya adalah angka di sumbu X-nya itu 4, karena yang ada di depan itu adalah sumbu X, berarti 4. Jadi, dari angka 4 yang ada di sumbu X, kita buat garis tegak atau garis berdiri. Gambarnya seperti ini. Garisnya bebas, kalian boleh menggunakan garis yang lurus, putus-putus ataupun garis yang putus-putus, tapi tipis saja ya, jangan terlalu tebal. Selanjutnya, dari 4,3 ada angka 3. 3 ini mewakili sumbu Y, karena angkanya berada di sumbu Y. Berarti kita buat garis datar dari angka 3 di sumbu Y. Angka 3 sumbu Y, kita buat garis datar. Garisnya sama. Kalian boleh menggunakan garis yang lurus, tipis, atau boleh menggunakan garis yang putus-putus seperti ini. Nah, kedua garis itu kan saling bertemu. Titik temunya itulah yang dinamakan sebagai titik koordinat K. Kita buat seperti ini. Inilah titik temunya. Kita tulis dengan huruf A besar. Berarti inilah titik K 4,3. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh menghilangkan garis putus-putusnya tadi, boleh juga tidak, bebas sesuka kalian saja. Kita coba ke gambar yang kedua. Contoh yang kedua, gambarlah titik koordinat L 3,0. Hati-hati ada angka nolnya ya, berarti nanti caranya hampir mirip tapi ada berapa yang harus dihati-hati. Langkah menggambarnya sama. Langkah pertama, kita buat dulu koordinat kartesiusnya seperti ini. Angkanya bebas, kalian boleh sampai ke angka berapa terserah kalian. Selanjutnya, kita fokuskan ke titik L 3,0. Di situ ada angka 3 dan juga ada angka 0. 3 yang paling depan itu miliknya sumbu X, berarti angka di sumbu X-nya menunjukkan angka 3. Karena sumbu X kita buat garis tegak ke atas terlebih dahulu. Dari angka 3, seperti ini. Sama seperti tadi ya, garisnya boleh putus, boleh nyambung, tapi jangan lupa buatnya tipis saja, jangan terlalu tebal. Selanjutnya untuk angka 0 itu ada miliknya sumbu Y, berarti kita dari angka 0 yang ada di tengah kita buat garis datar. Gambarnya nanti seperti ini. Nah, kalau sudah kedua garis itu kan saling bertemu di titik temunya. Nah, titik temunya itulah yang dinamakan titik L, titiknya ada di sini. Nah, yang berwarna hitam itulah titik L. Saya berikan dengan tulisan L. Jadi, titik L-nya menempel di sumbu X, seperti ini. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Silahkan gambarkan titik koordinat M 0,-4. Hati-hati, sekarang nolnya ada di depan. Langkahnya hampir sama. Langkah menggambar. Langkah pertama, buatlah koordinat kartesius terlebih dahulu. Koordinat seperti ini ya. Angkanya bebas kayak tadi. Selanjutnya, kita tulis dulu titik M 0,-4. Nah, dari sini ternyata ada angka 0 sama ada angka negatif 4 ya. 0 itu miliknya sumbu X, jadi kita tulis angka di sumbu X itu adalah 0. Karena sumbu X-nya 0, berarti dari angka 0 kita buat garis tegak ke atas. Seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya karena ada angka negatif 4 itu miliknya sumbu Y. Berarti dari sumbu Y angka negatif 4 kita buat garis datar. Buat garis datar seperti ini. Nah, kan nanti garisnya bertemu. Pertemuan garis ini itu yang dinamakan titik koordinat M. Pertemuannya ada di sini. Saya buat titik tebal. Nah, kita beri dengan tulisan M. Jadi, posisinya titik M itu menempel di sumbu Y, ada di bawah di angka negatif 4.